Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita belajar tentang peradaban Yunani kuno, yaitu sesi 3, yaitu sesi yang terakhir ya. Kalau sesi kedua kita bicara tentang sejarah maraton. Ternyata Yunani ini juga punya sejarah yang sangat tersohor di dunia, yaitu sejarah Olimpiade ya. Nah, kita lihat bagaimana itu sejarah Olimpiade ada di Yunani. Saat itu Olimpiade yang paling awal itu diselenggarakan di Yunani kuno itu sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Ya. Olimpiade ini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah menghormati Dewa Zeus. Dan tujuan yang kedua ini untuk sarana perdamaian antara polis-polis yang ada di Yunani yang suka berperang. Di Yunani itu banyak polis anak-anak, tetapi ya, polis dua yang paling berpengaruh yang sudah saya jelaskan sesi kedua. Jadi dia berperang antara polis yang satu dengan polis yang lain itu untuk mencari pengaruh di Yunani. Apalagi Olimpiade di Yunani itu wanita dilarang melihat. Ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, ini ada durasi film tentang Olimpiade. Kita lihat ya, sejarah Olimpiade kita tampilkan di layar monitor ini. Ini tidak ada suaranya ya, Olimpiade kuno di Yunani, tolong disimak karena ini nanti untuk bahan BH yang akan datang ya. Ini pelopor Olimpiade modern ya. Dilaksanakan di musim panas ya. Ini Raja Zeus I dari Yunani. Amerika terbanyak, ya paling banyak utamanya ya Yunani. Ya. Inilah sedikit film tentang Yunani. Kita masuk penjelasan yang lain. Masih sejarah Olimpiade. Jadi Olimpiade ya, itu berkembang di Yunani berabad-abad lamanya berjalan. Tetapi saat Yunani dikuasai Macedonia, jadi Macedonia itu tangga Yunani yaitu negara Romawi, maka Olimpiade abad keempat itu dilarang oleh Kaisar Theodosius. Ya. Kemudian muncul ya peristiwa Pisidoros. Jadi Pisidoros ini seorang anak lelaki yang saat itu ayahnya sudah dipersiapkan bertanding di Olimpiade, mati terbunuh. Oleh karena itu mamanya Pisidoros ini melatih sang anak. Setelah anak sudah kuat, sudah ahli bertanding, dia tampil di Olimpiade. Muncul masalah karena saat itu perempuan dilarang melihat Olimpiade. Maka sang mama ini berpakaian ala laki-laki. Jadi dia melihat anaknya bertanding di Olympus, di Olimpiade. Ya. Saat bertanding, sang anak ini juara. Saking senangnya sang mama ini nggak tahu kalau dia itu pakaian laki-laki, dia bersuara keras dengan suara perempuannya. Makanya semua penonton melihat ke dia. Oh ternyata dia adalah perempuan. Sejak saat itu mama Pisidoros ini dijatuhi hukuman mati. Dijatuhkan di jurang, tapi ajaib sang mama ini tidak meninggal sejak saat itu. Ya, peserta Olimpiade bisa laki, bisa perempuan. Ya. Kemudian Yunani kuno itu penghasil karya-karya arsitektur yang megah. Selain ahli-ahli pikir, nah, ada kuil Parthenon, Dewi Athena. Ada Epidaurus, gedung kesenian. Ada kuda Troya. Nah, ini keterangannya. Jadi kuil Parthenon ini arsitek dunia
sekarang ini sedang gandrung membangun bangunan seperti kuil Parthenon. Kalau di depannya Tugu Pahlawan itu ada gedung seperti ini juga. Ya. Kemudian Epidaurus, ya, ini gedung kesenian. WM itu punya gedung kesenian di daerah Mojokerto sana. Jadi dia membangun gedung kesenian terbuka seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kuda Troya. Tolong kuda Troya ini sejarahnya bagaimana, tolong dicari di internet. Supaya nanti ulangan muncul kuda Troya kamu tidak bisa menjawab. Nah, saya kira sejarah Yunani kuno dari sesi pertama, sesi kedua, dan ini sesi terakhir, ini saya kira materi peradaban Yunani kuno itu sampai di sini. Jadi tolong disimak sesi 1, 2, dan 3 untuk persiapan PH yang akan datang. Kiranya materi pagi hari ini bisa kamu hayati, bisa kamu pelajari dengan baik, sehingga hasil dari PH nanti sesuai dengan kehendak kita masing-masing dalam hal ini yang positif. Terima kasih.